أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita khususnya yang berkaitan dengan sirah nabawiyah. Sebagaimana tertulis dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dakwah Nabi di Mekah itu berlangsung selama 13 tahun. 3 tahun pertama Nabi berdakwah secara sirriyah, secara rahasia. Nabi menyuruh kepada keluarganya, sahabat-sahabat yang terdekat secara rahasia. Ini semuanya supaya tidak menimbulkan kegoncangan, ya, keheranan dari pihak kafir Quraisy, karena yang dibawa Nabi ini adalah tauhid, yaitu mengajak orang untuk menyembah Allah saja, melarang untuk menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan keyakinan orang Quraisy menyembah banyak Tuhan walaupun mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak manfaat pengakuan mereka, karena yang diinginkan oleh Allah, hambanya itu hanya menyembah Tuhan yang satu, yaitu dirinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, qul huwallahu ahad, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi berdakwah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Setelah 3 tahun maka Nabi disuruh untuk dakwah secara terang-terangan. Allah turunkan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, wa andir asiratakal akrabin, peringatkan ya Muhammad keluargamu yang terdekat. Kemudian juga turun ayat dalam surah Al-Hijr, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Ya Muhammad, kerjakan apa yang kamu diperintah dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrikin. Maka Nabi berdakwah secara terang-terangan. Dia menaiki bukit Safa dan mengajak suku-suku Quraisy untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan ibadah-ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah hadirin sekalian, tantangan demi tantangan dihadapi oleh Nabi. Konsekuensinya luar biasa. Nabi diganggu, ya, diintimidasi, bahkan sahabat-sahabatnya yang beriman masuk Islam disiksa, ada yang dibunuh bahkan. Tapi tidak membuat Nabi ini berhenti untuk berdakwah. Ya, bahkan pada puncaknya Nabi ini diboikot. Bani Hashim diboikot. Ya, keluarga Nabi tidak boleh jual beli, tidak boleh saling mengunjungi, tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan. Ya, ini yang kemudian membuat paman Nabi sakit dan juga istri Nabi Khadijah sakit, akhirnya meninggal gak lama setelah selesai boikot selama 3 tahun itu. Ya, tentunya ini kesedihan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian, hadirin sekalian, pergi ke Taif. Barangkali penduduk Taif ini
mau menerima Islam. Tapi justru sebaliknya, Nabi di sana dihina, ya, dilempari batu, dicemooh, ya, bahkan kakinya Nabi berdarah. Bersama sahabatnya Zaid bin Haritha juga kepalanya bocor, ya, menolak orang Taif dakwah Islam ini. Nabi sempat bingung saat itu, ya, di saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu hiburan, ya, tidak sekedar hiburan, tetapi Allah ingin membuktikan ayat-ayatnya, ya, bahwa apa yang Allah turunkan berupa risalah Islam ini benar. Kalau selama ini Nabi Muhammad SAW diajari oleh Allah tentang ilmu yaqin, ya, tapi Nabi kali ini diajak untuk ainul yaqin, melihat, betul-betul melihat apa yang terjadi di alam yang tinggi di sana, alam, ya, di langit, alam baqa, dari alam fana dunia menuju alam baqa, alam yang tempat surga nanti bagi orang-orang yang beriman. Hadirin sekalian, di atas dan ketinggian yang luar biasa. Jadi Nabi SAW sebetulnya manusia yang baik, dan dari hari ke hari semakin baik. Begitulah memang seharusnya seorang muslim, ya. Hari ini Nabi lebih baik keadaannya daripada hari kemarin. Begitu juga hari esok, ya. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan bahwa Nabi kita ini dan apa yang dibawa itu suatu kebaikan, ya, bertambah mulia kedudukan Nabi, walaupun dicemooh, walaupun diejek dengan berbagai cara. Hadirin sekalian, semakin tinggi, semakin agung kedudukan Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ad-Duha ayat 4, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik daripada permulaan. Ya, begitulah seharusnya seorang yang beriman, ya, di akhir hidupnya dia husnul khatimah, ya, dia itu lebih baik saat meninggalkan apa, dunia ini. Dan kita disuruh oleh Allah untuk berdoa agar kita mengakhiri dunia ini dengan husnul apa, khatimah, ya. Dan itulah keadaan Nabi Muhammad SAW. Beda dengan orang-orang kafir, keadaan mereka semakin buruk, ya, semakin banyak dosa, semakin panjang umur, justru dosa mereka semakin bertumpuk-tumpuk, ya. Lain dengan orang yang beriman, hadirin sekalian, karena orang beriman selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu lebih baik, ya, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan keadaan orang kafir, ya, yang bebas di negeri ini mengadakan apapun, ya, mendapatkan nikmat, mendapatkan uang, mendapatkan rezeki, mendapatkan kejayaan secara zahir. Jangan buat kamu pesimis, ya, jangan kamu buat kamu tertipu, ya. Itu semuanya mata'un qalil, adalah suatu perbendaraan atau harta benda yang sedikit, ya. Wa ma'wahum jahannam, dan ujung-ujungnya tempat mereka di mana? Di neraka. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruk tempat adalah neraka jahannam. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad di malam hari, ya, yang disebut dengan Isra, dan kemudian dinaikkan ke langit-langit sana yang disebut dengan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang paling agung, mukjizat ilahiyah, ya, yang paling besar, ya. Tidak akan pernah ada duanya lagi manusia seperti Nabi Muhammad ketika di Isra Mi'rajkan. Suatu perjalanan yang sangat panjang tapi ditempuh yang paling singkat, ya, perjalanan yang paling singkat dalam jarak yang begitu panjang, jauh, waktu singkat. Allah ingin tunjukkan kekuasaannya, kehebatannya. Peristiwa Isra wal Mi'raj, hadirin sekalian, banyak diingkari oleh orang-orang ateis, ya, orang-orang Mu'tazilah yang memahami agama dengan murni akal. Ini di luar akal manusia, ya, imajinasi tidak bisa merasakan ini. Hadirin sekalian,
Ini teknologi tingkat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Isra di ayat yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurihu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Man huwa abduh? Muhammad. Bi 'abdihi, hambanya. Hadirin sekalian, ini adalah sebutan yang paling mulia di saat seseorang menjadi hamba Allah. Nabi Muhammad dipanggil abduhu, bi 'abdihi atau Abdullah. Ya, dari kata abada ya'badu, ibadah. Artinya Nabi Muhammad orang yang paling baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling baik menjadi seorang hamba. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus mengakui dia menjadi hamba Allah. Siap untuk menjadi apa? Hamba Allah. Siap untuk berhukum dengan hukum Allah. Ya, siap untuk mengikrarkan bahwa Tuhan itu yang berat disembah hanya siapa? Allah. Kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, hanya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang yang celaka. Hadirin sekalian, mana la ilaha illallah? Makanya tidak mudah mengucapkan la ilaha illallah. Abu Thalib orang ngerti bahasa Arab, makanya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena konsekuensinya besar. Ya. Maka Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita, dia menjadi suri tauladan dari seorang hamba. Ya, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba yang baik, tirulah dia Muhammad. Sebagai hamba Allah, ini gelar yang terbaik. Bukan menjadi hamba dunia, hamba fulus, abdud dunya, abdul fulus, abdud dinar wa rupiah. Ya, hamba hawa nafsu. Karena banyak orang sekarang ini ada sekalian mengaku muslim tapi diperbudak hawa nafsunya, diperbudak oleh jabatan. Ya, sehingga apa? Agamanya dijual, tidak peduli. Ya, yang penting apa? Dapat fulus, diperbudak hawa nafsunya. Maka kita diajari menjadi seorang hamba Allah, Abdullah ini. Tirulah Muhammad ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya ini di waktu apa? Malam. Kenapa Allah pilih waktu malam? Karena malam adalah suatu waktu yang paling baik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afdal ibadah sunnah salatul lail. Ya, ibadah yang paling baik, ibadah sunnah apa? Salat malam. Afdalus salatu ba'dal faridah salatul lail. Salat malam. Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, melihat hamba-hambanya. Mana hamba-hambaku yang beribadah kepadaku? Mana yang beristighfar, aku akan ampuni. Mana yang minta tolong, aku akan tolong. Mana yang minta, aku akan penuhi kebutuhannya. Mata hadzal waqt? Kapan ini waktu? Billail. Di waktu apa? Malam. Hadirin sekalian, di saat manusia tidur. Nabi SAW ketika sampai di Madinah, dikerumuni orang banyak, maka Nabi memberikan pesan. Apa kata Nabi? Ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wassilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan orang makanan, sambung silaturahim, jangan putus persaudaraan anda dengan famili anda. Kemudian salatlah di waktu malam, di saat manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan apa? Selamat. Makanya Allah pilih waktu malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Masjidil haram, Masjidil aqsa, Masjidil haram Mekah. Ya, Masjidil aqsa Palestina. Ditempuh dalam jangka yang panjang, 1 bulan lebih. Ya, ba'dal isya, waktu Rasul di rumahnya bibinya Ummu Hani, dijemput oleh malaikat Jibril dengan menaiki burak.
Ini buruk kendaraannya para nabi dulu. Ya, binatang yang di bawah kuda, di atas bighal. Ya, tapi kecepatannya secepat mata memandang dia. Kakinya udah jangkauan mata memandang. Begitu cepatnya. Ya, dan sangat singkat kilat, hadirin sekalian. Tidak butuh waktu lama, burak. Ya, kendaraannya para nabi, dan kendaraan satu digunakan oleh Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril untuk pergi ke Baitul Maqdis di waktu malam hari. Ada juga riwayat sebelum Nabi SAW diberangkatkan, Nabi dibelah dadanya, diambil hatinya, dibersihkan, dikembalikan lagi seperti semula sebagaimana Nabi waktu kecil. Jadi Nabi 2 kali. Ya, 2 kali di waktu kecil di Bani Sa'ad, di bawah asuhan Halimah Sa'diyah. Kemudian ketika waktu Isra dan Mi'raj, dibersihkan hatinya supaya dia menjadi hati orang yang punya hati paling bersih, karena dia akan membersihkan hati-hati manusia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Membersihkan hati-hati manusia Nabi Muhammad, hadirin sekalian. Maka Nabi Muhammad SAW diajak untuk pergi ke Baitul Maqdis bersama malaikat Jibril, menaiki burak. Warna putih burak ini. Kemudian ketika naik burak ini sempat goyang. Maka Jibril mengatakan, "Ya burak usbut, tetap kamu, jangan goyang. Karena kamu hari ini malam ini dinaiki orang yang paling terbaiknya manusia, Sayyidul Alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian terbang, hadirin, cepat sampai di Palestina. Diikat di namanya Sakhra, batu besar namanya Sakhra. Ya. Kemudian Nabi masuk ke masjid, ternyata sudah banyak Nabi, banyak Rasul, semua yang dihidupkan lagi sama Allah. Nabi melihat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam. Kemudian Nabi disuruh untuk menjadi imam salat. Ya, ini ada hikmah. Ini pesan seakan-akan ganti pimpinan sudah. Sekarang ini pimpinan yang terakhir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Nabi ditetapkan sebagai imam salat. Kemudian menghadap para anbiya, dilihat mukanya, dilihat, ya, dan Nabi diyakinkan bahwa semua para nabi itu menyuruh hanya kepada Allah. Dalam dakwanya menyuruh kepada siapa? Allah. Hatta Nabi Isa, dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia tidak pernah mengatakan, "Wahai manusia, sembahlah aku karena aku anak Tuhan." Tak pernah mengatakan seperti itu. Ya, mereka semuanya tunduk kepada Allah dan mengikuti arahan Allah. Itu yang dipahami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melihat Nabi Musa, melihat Nabi Adam, waktu itu berargumentasi, ya, berdebat. Nabi Musa orang yang punya semangat dalam amar ma'ruf nahi munkar, semangat dalam belajar. Makanya dia mengatakan kepada Adam, ya, tanpa takut, dan mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar." Kamu adalah bapak moyangnya manusia. Allah ciptakan kamu dengan kedua tangannya. Wa 'allamaka Allah kulla syai', asma' kullaha, dan Allah mengajarkan kamu semuanya nama-nama. Gara-gara kamu ya Adam kita dikeluarkan dari surga. Katanya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Gara-gara kamu, perbuatanmu, kita keluar dari surga. Coba kamu dulu enggak macam-macam. Kita hidup di mana? Surga. Ya, maka Adam menjawab, "Ya Musa, bukankah kamu seorang nabi yang dipilih sama Allah, diberikan kitab Taurat, diajak bicara langsung sama Allah Subhanahu wa taala, pemimpin Bani Israel?
Iya, katanya. Apa isi Taurat itu? Bukankah 40 tahun sebelum aku diciptakan sudah ditentukan semuanya, takdir tentang juga masalah aku ini disuruh keluar dari surga sehingga di dunia? Iya. Kamu akui itu? Iya. Bukankah ini takdir Allah? Iya. Diam Nabi Musa, tidak bisa bicara, kena skak mad sama siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kalah hujjahnya, maka Adam memenangkan debat ini. Itu disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebelum dia naik ke atas, hadirin sekalian, dia dikasih dua minuman, susu sama khamar. Maka Nabi memilih susu. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad, engkau memilih susu menunjukkan kamu diberi petunjuk dan umatmu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kamu memilih khamar, umatmu akan rusak semuanya. Menunjukkan khamar ummul khaba'is, sumber daripada malapetaka. Hadirin sekalian, katakan ummul khaba'is. Ya. Ada juga riwayat 3, dikasih air. Kalau kamu memilih air, umatmu akan tenggelam. Ya, jadi Nabi memilih susu. Kenapa susu? Susu itu ilmu. Orang yang bermimpi susu, maka dia dikasih ilmu oleh Allah SWT. Maka mimpilah minum apa? Susu. Sebagaimana Nabi SAW pernah mimpi minum susu, diminum, tapi enggak sampai habis, diberikan kepada Umar. Umar minum langsung. Pada saat bertanya, apa ya Rasul takwil mimpinya? Susu, takwil mimpinya ilmu. Makanya Umar diberikan ilmu banyak, hadirin sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mimpinya macam-macam, dikejar-kejar kucing, dikejar-kejar, ya, karena kebiasaan kita sebelum tidur macam-macam, enggak tahu, kebawa oleh mimpi, atau enggak berdoa sehingga setan masuk dalam mimpi kita. Maka mimpilah mimpi susu. Susu itu baik, ya. Kemudian Nabi terbangkan ke langit pertama. Ada juga dengan menaik ke Burak juga. Sampai di langit pertama, maka Jibril minta izin mengucapkan salam. Ada yang menjaganya. Siapa kamu? Jibril. Wa man ma'ak? Siapa yang bersama kamu? Muhammad. Hal qad bu'is? Apakah dia sudah diutus? Kasih izin sama Allah? Naam. Dari ayat ini, dari hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita minta izin, Sahibul Bait mengatakan, siapa kamu? Man anta? Sebut nama. Enggak boleh mengatakan ana, saya, la. Sebut nama. Sebagaimana Jibril mengajar kita adab. Sebut apa? Nama. Hadirin sekalian. Kemudian bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Melihat Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam berikan salam dan dijawab Nabi salamnya, kemudian mengakui kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika melihat Nabi Adam, Rasulullah melihat samping kanannya keturunannya yang gembira, happy, bahagia masuk surga karena mereka orang-orang yang beriman, beramal saleh. Tapi ketika melihat sebelah kiri, keturunannya banyak, diperlihatkan keturunannya menangis sedih, mereka diazab oleh Allah karena perbuatannya yang tidak baik. Kemudian dinaikkan lagi menuju langit yang kedua. Begitu juga sama, minta izin, dibukakan pintu dan diperlihatkan Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa putra Maryam. Keduanya memberikan salam, mengakui kerasulannya, kenabiannya. Kemudian diangkat lagi menuju langit yang ketiga, sama as-salitsah. Sama, harus minta izin, dibukakan pintu dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, Rasulullah kaget. Ternyata dia diberikan setengah daripada ketampanan. Ya, Nabi Yusuf mengakui kerasulannya, ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan salam, jawab salamnya. Maka dinaikkan lagi menuju as-sama' ar-rabi'ah, langit yang ke-4. Disitulah Nabi bertemu dengan Nabi siapa? Idris alaihissalam. Nabi Idris di langit yang ke-4. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Makanya sebagian para ulama ada yang mengatakan Nabi Idris sudah diangkat
Ya, tidak mati di bumi tapi di mana? Diangkat di langit yang keempat. Ada juga yang mengatakan Nabi Idris mati, maksudnya kami angkat dia ke tempat yang tinggi, kami angkat derajatnya, dia menjadi seorang nabi, begitu. Kemudian diangkat menuju langit yang keempat. Ya, langit keberapa? Kelima, as-sama al-khamisah. Ya, iltaqa bi Nabi Harun alaihi salam. Ya, sama seperti langit-langit sebelumnya. Kemudian diangkat lagi Rasulullah menuju langit yang ke-6. Bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihi salam. Bayangkan ketemu lagi nabi-nabi tadi. Padahal sebelumnya ketemu di mana? Baitul Maqdis. Subhanallah. Kekuasaan Allah, yaf'alu ma yurid. Ya, Allah ingin menunjukkan ilmunya, hadirin sekalian. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ini tidak bisa dinalar dengan akal siapapun. Tidak bisa. Begitu cepatnya Nabi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke langit. Padahal Nabi mengatakan jarak antara langit pertama, jarak antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan. Jarak langit pertama dengan kedua 500 tahun perjalanan. Itu pun melebihi kecepatan cahaya. Paling cepat, ya, itu kecepatan cahaya. Berapa detik sudah berapa ribu kilometer begitu. Ini mungkin lebih daripada kecepatan cahaya. Maka tidak ada duanya ini. Manusia tidak akan bisa seperti Nabi Muhammad Isra Mi'raj lagi, hadirin sekalian. Secepat itu. Ya. Kemudian ketika ketemu Nabi Musa, Nabi diberikan salam dan Nabi Musa mengakui kerasulan kenabiannya. Nabi mau pergi. Nabi Musa menangis. Kemudian Nabi Musa, Rasulullah mengatakan, "Ma yubkik?" Apa yang buat kamu menangis ya Musa? Aku diberitahu bahwa ada umat selain umatku yang lebih banyak daripada umatku. Jumlahnya. Umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, min aktsaril ummah ittiba'an lin nabi. Umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian dia pergi ke langit yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di sana ada Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim duduk di dalamnya, bersandar tiangnya, dan Nabi melihat ada 70.000 malaikat yang masuk Baitul Ma'mur. Kullu yaum, setiap hari 70.000 malaikat ini keluar, tidak balik lagi. Yang masuk baru lagi, keluar baru lagi. Adat ha'il, katsir malaikat, hadirin sekalian. Maka Nabi Muhammad bertanya, siapa ini ya Jibril? Ini bapakmu Ibrahim, maksudnya kakeknya Ibrahim. Nabi kaget, wajahnya hampir sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berikan salam. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan, sampaikan salamku kepada umatmu ya Muhammad. Ketahuilah surga itu tanahnya wangi. Tanahnya apa? Wangi. Airnya bersih. Wa gharsuha qaul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan pohon-pohonnya Allah akan berikan kesempatan bagi hamba-hamba yang beriman untuk menanam. Ya. Satu pohon mengucapkan apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini riwayat Bukhari. Riwayat Muslim cukup mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah, satu pohon. Kalau anda mengucapkan 1000 kali, 2000 kali, anda punya kebun di surga. Allah kasih kesempatan menanam. Anda tidak perlu mengambil apa pohon dari dunia, anda bawa, anda pikul, anda masukkan truk. La. Begitu mudahnya. Hada maisur, dimudahkan oleh Allah. Bas mujarrad an taqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau mengatakan apa? La haula wa la quwwata illa billah. Diajari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin sekalian, ada saqil? Apakah ini berat? La, hada khafif. Bal sahl jiddan. Sangat mudah sekali seorang mengucapkan zikir ini. Daripada dia ngobrol, nyanyi, ma fi faedah. Ya, katsir kalam, ma fi faedah. Ya, disuruh banyak zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul
qulub, ketahuilah dengan banyak zikir maka hati menjadi tenang. Kemudian Nabi diangkat lagi, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidra itu daun bidara secara bahasa. Daun apa? Bidara. Muntaha, penghabisan. Karena penghabisan ini puncak makhluk ini. Habis itu tidak bisa lagi. Ada juga riwayat dia di bawah arsy. Ada yang mengatakan di bawah arsy laut besar. Di bawahnya lagi. Wallahu a'lam. Apa namanya? Sidratul Muntaha. Pohon besar. Kata Nabi, daun-daunnya berwarna-warna, gede-gede seperti telinganya gajah, dan buah-buahnya juga. Nabi tidak bisa membayangkan ini. Begitu indahnya yang dia lihat. Nah, di saat itu Nabi mendengar gemerincing pena, menulis tentang takdir, menulis tentang nasib manusia, menulis tentang apa namanya itu keturunan, jodoh dan sebagainya. Luar biasa. Nabi dibawa ke alam tinggi, namanya Ainul Yaqin. Apa itu? Ainul Yaqin. Selama ini kan kita ilmu yakin. Apa itu jannah? Buka Quran, buka hadis, jannah ini gini. Ada namanya ilmu, tapi yakin masih sebatas apa? Ilmu. Kalau Nabi sudah apa? Ainul Yaqin. Supaya lebih kuat imannya. Jangan putus asa, ya Muhammad terus berdakwah, ini orang Quraisy, maafi syekh, kecilin. Gangguan ini. Lebih enak ini zen kamu. Mana yang kamu pilih? Ya, Allah berikan pesan seperti itu, hadirin sekalian. Nah, tiba-tiba Nabi juga melihat malaikat Jibril seperti orang pakai baju kena air, menggigil. Bukan menggigil biasa, ya khauf jiddan. Takut sekali malaikat Jibril, gigil, dia ketakutan. Takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah Nabi melihat wajah asli malaikat Jibril. Dua kali Nabi ketika di dunia, ya, dan ketika di mana? Di Sidratul Muntaha. Kemudian disuruh sama Allah untuk naik lagi. Dipanggil malaikat Jibril, ajak saya naik lagi. Nabi bilang, itu mana? La ya Muhammad, sampai di sini batasku. Kalau saya naik lagi, ahtarik, saya akan terbakar. Bayangkan Jibril, syadidul qawa, yang menghancurkan negeri-negeri yang penduduknya kafir. Takut kepada Allah. Kalau saya naik lagi, habislah saya, hancurlah saya. Nabi Muhammad dinaikkan sama Allah. Berarti Nabi Muhammad mencapai suatu tempat alam ulwi yang tinggi, hatta malaikat Jibril tidak bisa menjangkaunya. Begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian. Kemudian jarak dengan Allah sangat dekat sekali. Fakana qaba qausaini aw adna, dua anak busur panah atau lebih dekat jarak antara dia dengan Allah. Makanya berbeda pendapat para ulama. Hal ra'a Nabi Rabbahu, apakah Nabi melihat Rabbnya? Minhum man qala na'am, Nabi melihat Rabbnya. Wa minhum man qala la, Nabi la yara Rabbah. La ahad yara Rabbahu qabla yaumil qiyamah. Tidak ada yang mampu melihat Rabbnya sebelum hari apa? Kiamat. Wal mu'minin yarawna Rabbahum fil jannah. Wa hadhihi ziyadah. Ya, ini tambahan yang lebih baik. Tapi juga ada pendapat para ulama, berbeda pendapat. Ada yang Ibnu Abbas mengatakan Nabi melihat Rabbnya, tapi bukan dengan dua matanya, tapi dengan mata hatinya. Ada yang mengatakan begitu, mata hatinya. Imam Ahmad begitu juga membantah. Dengan mata hatinya tidak ada yang mampu melihat Allah, walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dibukakan tabirnya aja meledak semuanya ada di bumi, dan tabirnya itu nur. Apalagi manusia, tidak ada ini dunia yang mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini membantah kelompok sufi, dzikir ngeblak habis itu.
melihat Allah. Ada kadzib. Ini dusta, hadirin sekalian. Ya, tidaklah seperti itu. Walaupun kita biarkan para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Aisyah juga mengatakan ketika bertanya, "Ya Rasulullah, ra'aita rabbak? Apakah kau melihat Tuhanmu?" La, inni ara nur. Aku hanya melihat apa? Cahaya. Cuma diajak bicara, na'am. Diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Musa diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di surah Allah perintahkan salat. Hadirin sekalian, ini menunjukkan pentingnya salat. Jangan sampai orang meninggalkan salat. Jangan sampai Anda mengulur waktu salat kecuali situasi perang. Salat imaduddin. Apa itu imad? Tiangnya agama. Ya. Man taraka as-salah faqad kafar. Orang yang meninggalkan salat maka apa? Kufur, kata Nabi. Ya. Dan tidak ada kemuliaan bagi orang yang meninggalkan salat. Ini urusan penting sampai diajak bicara langsung oleh Allah, jarak dekat. Hadirin sekalian. Pertama, 50 salawat fil yawm wa laila. 50 kali dalam sehari semalam. Turun ketemu sama Musa, "Ya Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhanmu?" Salat 50 kali sehari semalam. "Ummatuka la tatiq, la yastati'." Umatmu tidak bisa. Aku sudah uji pada umatku. Kembali kepada Allah, minta keringanan. Tapi kembali lagi. Ya. Akhirnya diringankan beberapa kali. Nabi bolak-balik sampai 10 kali bolak-balik. Setelah Nabi mau malu untuk minta, akhirnya balik lagi, kemudian 5 kali sehari semalam. Tapi setiap solat punya pahala 10. Ya, sehingga kali 5 berapa? 50. Ada wahyu yang turun, "Ya Muhammad, cukup sudah ini. Ya, ini aku perintahkan pada umatmu, kerjakan." Maka Nabi turun, ketemu Musa lagi, "Berapa? 5 kali sehari malam." Enggak mampu umatmu. Balik lagi, "Lah, saya malu sudah, balik-balik." Saya malu balik-balik ya Musa, wis biarkan ini sudah. Hadirin, ini menunjukkan pentingnya apa? Salat. Ya. Kemudian setelah itu Nabi turun, hadirin sekalian. Dalam hadis yang lain, misalnya dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi diperlihatkan surga. Ya, Nabi juga diperlihatkan neraka. Ketika Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan bagaimana orang diazab karena berbuat zina. Jadi ini juga menunjukkan bahayanya zina. Hadirin sekalian, diingatkan, ngeri. Ya, dilihat Nabi melihat bagaimana diazab orang berbuat zina, mencari harta yang haram. Itu diperlihatkan siksanya dalam waktu Isra Mi'raj. Kemudian juga diperlihatkan juga tentang sebuah istana wangi sekali. Dan menurut Imam Ahmad, katanya Rasulullah, "Ya Jibril, liman hada?" Punya siapa ini? Ini punya tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Masyita ibnatu Fir'aun. Masyita tukang apa? Sisir. Mushtun itu sisir. Masyit yang apa? Menyisir. Isma fa'il. Masyata yamshutu, menyisir. Fi'il, kata kerja. Fa'ilnya apa? Masyit. Ada muzakkar. Kalau muannas apa? Masyita. Ya, bukan nama Masyita itu, profesi. Ibnatu Fir'aun, putrinya apa? Fir'aun. Kenapa? Diceritakan sama Jibril, dulu Masyita ini mu'minatun billah, dia beriman kepada Allah. Wa ahluha, keluarganya, zawjuha wa auladuha, semuanya beriman. Dia bekerja menyisir putrinya Fir'aun. Ketika dia menyisir, jatuh sisirnya, mengucapkan Allah, Bismillah. Putrinya kaget, apa ini? Siapa ini? Ya putri, ada Allah, Rabbi wa Rabbuki. Ini Tuhanmu, ini juga Tuhanmu. Tuhanku, Tuhanmu. Rabbul Alamin. Kata putrinya, bukankah selama ini ayahku jadi Tuhan? Orang Mesir menyembah ayahku, ya'buduna Fir'aun. La, Allah yang berhak disembah. Kalau begitu saya laporkan kamu ke ayah. Laporkan, enggak ada masalah.
Syuf iman qawi, hadirin sekalian. Iman. Jadi Isra Mi'raj mengajarkan kita supaya punya iman yang kuat, istiqamah dalam menghadapi fitnah. Banyak orang berguguran nih. Ya, lebih mementingkan uang, membela yang bayar. Ya, membela apa? Yang bayar. Mana iman? Lihat ini, kita diajarkan oleh seorang wanita. Ya, wanita katanya lemah. Lah, kalau imannya kuat, dia lebih kuat daripada gunung sekalipun. Ya, seperti Masyitah ini. Dipanggil sama Fir'aun, kamu menyembah siapa ya Masyitah? Allah, Fir'aun. Allah Rabbi wa Rabbuka wa Rabbul Alamin. La takhaf walau matalaim. Tidak takut walaupun dia menghadapi raja yang besar pasukannya, Fir'aun. Kembali kepada agama kita, menyembah aku. La, aku akan hukum anak-anakmu juga. Panggil anak-anaknya, disiapkan penggorengan, dinyalakan api, panas itu, cemplungkan satu persatu anaknya. Masyitah melihat, bayangkan, disiksa seperti itu, hadirin sekalian. Tinggal bayinya ini mau dicemplungkan juga, dia agak ragu. Tiba-tiba bayi ini bisa bicara, ya umma la takhafi isbiri innaki alal haq. Jangan takut wahai bunda, sabar kamu di atas kebenaran. Ar-radhi, bayi yang masih menyusui, tatakallam, hadza minallah. Jegur langsung dia sama putrinya, kosong baunya, angus baunya, tidak enak, tapi diganti oleh Allah dengan apa? Thayyibatut thayyibah, wangi, dan itu dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, lihat bagaimana orang yang istiqamah di jalan Allah, tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu mengira ya an yutraku an yaqulu amanna? Ya, apakah kamu mengira dibiarkan saja mengatakan amanna wa hum la yuftanun, padahal belum apa? Diuji. Mereka belum diuji. Sebagaimana orang dulu telah diuji. Hidup ini ujian, hadirin sekalian, dunia ini ujian. Maka kita disuruh bersabar, beribadah, berlaku yang baik, jujur, disuruh bersabar. Tapi banyak orang gagal dalam ujian ini. Ya. Nah, ini tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian pelajaran penting juga, pentingnya mengambil sahabat yang baik. Nabi punya sahabat Abu Bakar. Ketika ditanya, ya Abu Bakar, apakah kamu percaya? Katanya tokoh-tokoh Quraisy, dengan Muhammad ini. Percaya. Bukankah dia Nabi? Dia itu Nabi. Dia tidak berpikir dengan akalnya. Lah, kalau pakai akal mikir, gak mampu akal. Mustahil. Iman, hadirin sekalian. Lebih daripada itu aku percaya kalau yang ngomong Muhammad. Karena Muhammad Rasul, Muhammad apa? Nabi, bayangkan. Muhammad ditanya, ya Muhammad, sama Al-Walid bin Mughirah, sebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis. Dia kan sering safar. Siapa namanya ini? Al-Walid bin Mughirah. Ayahnya Khalid bin Walid, tokoh Quraisy. Coba sebutkan, bukan belum ke sana, katanya kamu ke sana tadi malam, sebutkan bagaimana bentuknya, warnanya, pintunya, tiangnya berapa, disebutkan sama Nabi lengkap. Hadirin sekalian, lengkap, pintunya, tiang-tiangnya jumlahnya sekian. Maka apa kata mereka? Kata Walid bin Mughirah ini, wallahi kamu tidak menambah, tidak mengurangi, persis berarti itu. Saya tambah lagi, kata Rasulullah, saya tambah lagi terakhir. Ya, besok akan datang rombongan kafilah dagang kalian. Ya, salah satu ontahnya patah kakinya. Ya, kemudian ontah yang besar 20 ikut serta di dalamnya. Tapi mereka berhenti lama karena patah kakinya. Disebutkan nanti siang sekian akan masuk Mekah. Baik, kita lihat, katanya orang Quraisy. Besok sudah panas, datang gerombolan ini. Persis waktunya, jamnya disebutkan sama Nabi. Dan ditanya sama mereka, apa yang terjadi pada kalian tadi malam? Iya, ontah kami kakinya patah. Konpes,
persis hadirin sekalian, persis. Apakah mereka beriman? La, tidak beriman. Padahal sudah semuanya nyata. Memang tidak mudah hidayah itu. Yahdillahu may yasha wa yudhillu may yasha. Wallahu taala a'lam bisawab. Semoga dengan Isra Mi'raj ini kita semakin kuat iman kita, hadirin sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.